Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pada kesempatan ini saya akan membuka paket kiriman ini batu asah grade 7000. Bagaimana penampakannya kita coba buka. Ini kiriman dari Pak Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Wow. Masya Allah. Ini mudah-mudahan hasil asahannya grade 7000 ini bisa meningkatkan ketajaman golok sembelih yang saya miliki. Baik, para ikhwan dan akhwat, saya akan berbicara tentang alat asah ini sebagai analogi, sebagai iktibar bagi kita yang ingin menajamkan golok. Dalam perjalanan kita melakukan riyadhah ataupun sebagai seorang salik dalam mengamalkan ilmu tariqah, ilmu zikir, kita perlu proses, yaitu sebagaimana golok ini tidak mungkin serta-merta menjadi seperti ini. Kinclong, bercahaya, memantulkan cahaya, dan tajam. Begitu juga dengan kita, bagaimana agar mata hati kita ini tajam dan hati kita bercahaya. Itu tidak lain dengan cara melalui berbagai proses ujian, berbagai tantangan, cobaan. Ibarat orang berlayar di lautan penuh gelombang dan badai, serta ancaman batu karang. Begitulah kiranya perjalanan kita dalam mencapai untuk mendapatkan ma'rifat, mencapai derajat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Proses yang lumayan panjang yang harus kita lalui. Para ulama mengatakan, para ulama sufi, bahwasanya di antaranya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kata beliau, saya 20 tahun melakukan riyadhah baru merasakan manisnya ibadah, manisnya iman. Itu riyadhah ilmu amal selama 20 tahun baru merasakan bagaimana lezatnya beribadah, bagaimana lezatnya iman. Berarti butuh proses, bukan simsalabim. Sebagaimana golok ini tadi dibikin dari besi, dibakar dulu, ditempa, dipukul dengan gudang besi, akhirnya menjadi golok. Dan tidak serta-merta menjadi kinclong, tidak serta-merta menjadi tajam.
Proses mengasahnya pun dengan berbagai macam alat, dari yang kasar sampai yang halus, sampai dengan grade 7000 ini. Akhirnya mendapatkan hasil yang seperti ini. Kinclong, tajam. Begitulah kiranya hati kita ini. Ketika masih di dalam rahim, kita sudah mengenal akan Allah Ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tetapi ketika lahir ke alam dunia, maka terselimutilah jiwa kita, hati kita dengan berbagai macam ujian dunia. Sebagaimana golok ini gelap di dalam sarungnya. Bahkan ada di antara teman kita yang mengantar goloknya yang penuh karat. Berarti apa yang terjadi dengan hati kita boleh jadi ada karat-karat, bahkan gelap, bahkan mati. Sehingga perlulah kita mencari ilmu atau mencari guru untuk membimbing batin kita ini, agar hati kita ini menjadi kinclong, agar mata hati kita ini tajam, mudah terenyuh melihat kesusahan orang lain, tidak senang ketika melihat orang lain susah, terhindar daripada senang melihat orang lain susah, dan mudah menerima kebenaran, terhindar dari sifat sombong dan takabur. Itulah harapan bahwasanya untuk mencapai derajat kinclong ini memerlukan proses yang luar biasa. Ilmu amal. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dalam perjalanan beliau, walaupun beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, ketika umur 21 tahun beliau sudah bisa berfatwa, namun dalam perjalanannya terus mencari, menemui para wali-wali Allah Ta'ala di berbagai belahan dunia, sehingga beliau pada tahun 1196 Hijriah, bertepatan kurang lebih umur beliau 46 tahun, mendapatkan Fathul Akbar. Beliau bertemu Rasulullah secara jaga dan mendapatkan talqin, istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk melepas semua tarekah yang beliau ambil dari para sufi, para aulia Allah Ta'ala, dan berguru tunggal kepada Rasulullah dengan bimbingan didikan Rasulullah. Dan pada tahun keempat berikutnya, pada tahun 1200 Hijriah, umur beliau kurang lebih 50 tahun, baru disempurnakan dengan hailalah. Jadi umur 50 tahun. Bayangkan dari umur 21 tahun bermujahadah ilmu amal, sampai akhirnya umur 46 tahun dengan himmah beliau yang kuat, sehingga beliau bertemu dengan Rasulullah secara jaga, mendapatkan talqin, yaitu wirid tarekah Tijani yang kita amalkan sekarang ini. Kita tinggal mengamalkan, tidak bermujahadah, berpayah-payah seperti himmahnya beliau untuk mendapatkan maqamat sebagaimana yang dijanjikan oleh para wali yang beliau temui. Di antaranya Syekh Mahmud Al-Qurdi yang mengisyaratkan beliau mendapatkan Qutbaniyatul Uzma. Kapan waktunya? Ketika beliau sudah mengamalkan wirid tarekah Tijani ini 14 tahun. Pada tahun 1214 Hijriah beliau mendapatkan maqam pada bulan Muharram Al-Qutbaniyatul Uzma. Dan pada tanggal 18 Safar pada tahun yang sama 1214 Hijriah beliau mendapatkan makam Al-Khatmu wal Katmu.
inilah proses perjalanan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang cukup panjang. Kalau kita hitung dari umur beliau 21 tahun, maka beliau baru mencapai bertemu dengan Rasulullah secara jaga, mendapatkan talqin wirid Tariqah Tijani ini pada usia 46 tahun, sekitar 25 tahun perjalanan himmah beliau untuk mencari. Akhirnya dibukakan oleh Allah Ta'ala Fathul Akbar, dibukakan pintu sehingga bertemu dengan Rasulullah secara jaga. Jadi bagi kita ikhwan dan akhwat yang setahun 2 tahun mengamalkan wirid ini mendapatkan ujian biasa. Teruslah istiqamah mengamalkan wirid ini dengan himmahnya beliau. Insya Allah kita akan mencapai apa yang kita inginkan, yaitu keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan kita dan inilah kesuksesan kita. Dan kita masih berjalan menempuh perjalanan yang masih panjang. Apakah kita sukses nantinya ketika menjelang ajal kita dapat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itulah kesuksesan yang hakiki ketika kita meninggal dunia, ketika akan meninggal dunia, dari mulut kita keluar kalimat itu la ilaha illallah. Bukan banyaknya harta, bukan dari kekayaan, pangkat, jabatan dan sebagainya. Kunci sukses itu adalah ketika kita mendapatkan kalimat itu di akhir hayat, la ilaha illallah. Jadi masuk Tariqah Tijani bukan mencari kekayaan. Bagaimana kita membersihkan batin ini, hati ini dari karat-karat yang disebabkan oleh terpaan-terpaan dunia ini sehingga kinclong tadi. Itulah tujuan kita, untuk membersihkan batin kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Kalaupun nantinya diberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha, itu adalah efek samping dari apa yang kita lakukan. Karena dengan istighfar saja akan mendapatkan solusi dan lain sebagainya. Asalkan kita istiqamah, tetapi itu bukan tujuan terakhir. Tujuan kita adalah untuk salik berjalan menuju Allah, mencapai ridha Allah, mencapai ma'rifat kepada Allah. Dan itu tidak mungkin bisa kita capai kecuali dengan cara berjenjang. Sebagaimana sunnatullah. Namun ada orang-orang yang barangkali di luar kebiasaan, tetapi secara umum kebanyakan orang berjenjang. Tidak mungkin mengenal Allah secara sempurna kecuali mengenal Rasulullah. Dan tidak mengenal Rasulullah kecuali mengenal gurunya. Dan tidak mengenal gurunya kecuali dalam pandangannya semua masyayikh, semua manusia dalam dunia ini dalam keadaan mati, kecuali gurunya saja tunggal yang hidup. Itulah perjalanan barangkali yang perlu kita renungi, proses perjalanan kita, yaitu jangan sampai kita lemah semangat dengan terpaan ujian, terpaan hinaan, terpaan omelan, atau terpaan desas-desus yang mengatakan amaliyah kita ini itu dan lain sebagainya. Tetaplah kita istiqamah dalam Tariqah Tijani ini sampai akhir hayat. Mudah-mudahan berkat himmahnya Syekhina Ahmad bin Muhammad Tijani, kita senantiasa mendapatkan madadiyah beliau dan senantiasa mendapatkan kecurahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan hati kita kinclong dan mata batin kita tajam sebagaimana tajamnya golok ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.